Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita semua nikmat sehat wal afiat sehingga bisa hadir di tempat majlis yang penuh barakah ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua kalinya salawat ma'assalam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga kalinya yang kami muliakan hadirin berhadirat, wabil khusus jajaran takmir musalla Baitur Rahman dan juga jajaran jamaah tafsir ribat dan juga wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Lutfi Basri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melancarkan rezeki beliau dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau sehingga beliau selalu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh barakah ini, malam yang penuh nikmat ini, insyaallah mudah-mudahan hadirnya kita mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Pada malam yang penuh barakah ini kami ingin membawakan satu buah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Bahwa yang artinya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau jauh. Apa kata Rasulullah? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Pandanglah orang yang lebih rendah daripadamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan memandang orang yang lebih tinggi daripada kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Karena yang demikian itu adalah lebih baik agar kamu jangan menganggap kecil nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kamu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menerangkan kepada kita atau menjadikan motivasi inspirasi bagi kita semua agar kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan apa? Dengan kita ini memandang orang yang lebih rendah daripada kita. Maksudnya ini, misalnya kita kaya, ya, misalnya kita orang kaya, jangan kita memandang orang yang di atas kita, tapi memandang orang yang di bawah kita, seperti orang miskin, ya, orang yang membutuhkan akan fulus kita, seperti itu. Misalnya contoh lagi, kita ini memandang orang yang lebih rendah. Contoh, kita ini ada orang yang punya mobil, ya, ada orang yang punya mobil. Orang yang punya mobil itu mandang orang yang tidak punya mobil, punya sepeda. Nah, disitulah kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya punya mobil daripada orang yang tidak punya mobil, punya sepeda. Nah, orang yang punya sepeda seperti itu. Alhamdulillah, saya punya sepeda daripada orang yang pakai sepeda engkol. Orang yang sepeda engkol tidak seperti itu. Alhamdulillah, saya punya sepeda engkol daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan
alhamdulillah saya masih bisa berjalan daripada orang yang pakai roda kursi. Ya, alhamdulillah saya masih bisa masih bisa hidup daripada orang yang sakit. Ya, orang yang sakit memandang alhamdulillah saya masih hidup, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, dari situlah kita ini diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan anugerah atau Allah memberikan nikmat kepada hamba itu ada takarannya. Ada yang kaya, ada yang sedang, seperti itu. Ada yang sedang, ada yang kaya. Nah, dari situlah kita pentingnya untuk mengatakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini memandang orang yang lebih tinggi daripada kita. Ini masalah dunia. Ya, kalau kita memandang orang yang lebih tinggi daripada kita, ya, sampai hari kiamat pun ya tidak bisa. Kenapa? Karena dunia yang dicari, dunia aja dunia. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya meninggal dunia. Satu kisah. Di Madura ada seseorang orang ini kalau nyari nafkah kalau mencari uang, mencari fulus, duit kok pikirannya, fulus, duit, dicari terus. Akhirnya apa? Akhirnya mentok sudah kaya, sudah punya perusahaan ini. Akhirnya apa? Meninggal dunia. Orang yang tadinya berusaha dari sejak tidak punya menjadi punya, akhirnya meninggal dunia. Yang menikmati keturunannya, dia sendiri tidak menikmati. Kenapa? Karena dia itu, aku harus punya pesawat, aku harus punya kereta, memandang orang yang lebih tinggi kepada dia. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan hambanya, memerintahkan umatnya untuk peduli kepada sesamanya, peduli kepada orang yang lebih rendah daripadanya. Makanya dari itu hakikatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Hakikat bersyukur itu gimana? Surful abdi jami'a ma'an amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajli. Seseorang hamba yang menggunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Fima khuliqa li ajlihi. Untuk apa ia diciptakan? Maksudnya gini, setiap apa yang Allah ciptakan, tubuh kita ini diciptakan ini untuk apa? Diperintahkan untuk apa? Ya ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita dipergunakan untuk apa? Nah, ini ciptaan Allah kan digunakan untuk apa? Tangan kita dibuat mencuri kah? Atau dibuat memberi atau sedekah kepada orang lain? Atau lisan kita seperti halnya tadi diterangkan oleh Akhina Widi, kalau lisan kita dibuat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka Allah akan memberi balasan kepadanya. Kalau kita dibuat hal-hal yang tidak berguna, misalnya misu yang itu tidak baik. Karena orang yang misu kan tidak baik, berdosa. Orang yang berdosa pasti masuk neraka. Wa huwa qaidun ni'mati wa sababul mazid. Nah, ketika tubuh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk kebaikan, maka kita ini sebenarnya mengikat nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, menjadi sebab ditambah nikmat tersebut. Kalau kita bersyukur kepada Allah, menggunakan anggota tubuh kita ini dengan kebaikan, maka insya Allah nikmat itu selalu berada di dalam diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Nah, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Akan tetapi kalau kita tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah azab Allah itu sangat pedih. Maka dari itu, ayo
kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita ditambah anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu terbagi menjadi 3 hadirin. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yakni syukur dengan hati. Ya, syukur dengan hati. Bagaimana? Al-ilmu wal idraku anna jami'an ni'ami min fadlillah ta'ala. Mengetahui dan mengakui bahwasannya semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat-nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini, makanya bersyukur dengan hati, meyakini oh ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ini kita diciptakan, oh ini kita diberi kekayaan, kita diberi tahta dan jabatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin di dalam hati. Yang kedua yakni syukur dengan lisan. Mari hati ya, lisan. Nah, bagaimana caranya? Yakni al-iktsaru min ats-tsana'i 'ala Allah jalla wa 'ala. Memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'addudu bi ni'amihi, dan menyebut akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah dan menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa uang, rezeki dari Allah. Misalnya habis ini gajian, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Menyebut-nyebutnya, menyebut bukan riya, menyebut bukan sombong, tapi menyebut ini bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis, ma an'amallahu ala 'abdin nikmatan faqala alhamdulillah illa wa qad adda syukraha. Tidaklah Allah memberikan nikmat atas seorang hamba satu nikmat, faqala dia terus memuji dengan kalimat alhamdulillah, melainkan sesungguhnya dia telah menunaikan akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang hamba yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat. Misalnya berupa uang 100.000. Lalu dia mengatakan alhamdulillah, maka dia tercatat orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakul al-aqla fayahmadahu 'alaiha aw yashrabu syarbata fayahmadahu 'alaiha. Allah itu ridho kepada seorang hamba yang makan satu suapan, lalu dia itu mengucapkan kalimat alhamdulillah, dan juga meminum satu tegukan, dan dia juga mengucapkan alhamdulillah. Maka apa yang dia dapatkan? Yang dia akan dapatkan yakni ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, mau ridhonya Allah Subhanahu wa taala mau bukan? Mau enggak? Ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang Allah berikan itu ya kita harus bersyukuri. Karena apa? Karena nikmat itu pastinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan afdhalud du'a alhamdulillah. Paling afdhalnya doa itu alhamdulillah. Mau makan alhamdulillah, masih sudah makan alhamdulillah. Seperti itu. Bahkan kalau kita mau berdoa itu habis sholat jamaah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Memang semua itu kita harus mensyukuri karena itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yakni syukur dengan anggota badan kita. Ya, syukur dengan anggota badan kita. Yakni apa? Sarfuha fil amali bi taatillah. Ya, menggunakan semua anggota badan kita ini berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan kita, tangan, mata, mulut, hidung, kaki dan lain sebagainya, seluruh anggota badan kita ini dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alam anna man tawassala bi syai'in min ni'amillahi ila syai'in min ma'asihi faqad kafara ni'matan. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang berwasilah dengan sesuatu daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dipergunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia itu ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jika kita mempergunakan, maksudnya ini, kalau kita mempergunakan nikmat tersebut, nikmat Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu termasuk orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia menutup atau dia itu menghilangkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibuat maksiat, maka nikmat tersebut hilang sebelum dia bertobat. Kalau dia bertobat, artinya bermaksiat, dia bertobat, insyaallah Allah akan memberikan nikmat tersebut. Qala ba'dul hukama, ada seorang ulama ahli hikmah berkata, man syakara nikmata faqad qayyadaha bi iqaliha. Orang yang bersyukur, barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengikat nikmat itu dengan tali. Kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu ikut. Nikmat itu ditali terus ditaruh di belakang kita. Mau pergi ke mana ikut nikmat itu tersebut. Kenapa? Karena kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut akan hilang. Maka dikatakan idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jika kita diberi suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah. Tapi karena sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan nikmat-nikmat tersebut. Maka dari itu ayolah kita semua mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, ya, anugerah yang diberikan kepada kita, yakni semua tubuh kita dan seluruh alam semesta kita perlu mensyukuri. Khususnya anggota tubuh kita dipergunakan untuk hal-hal yang baik, beribadah kepada Allah, mengerjakan sholat lima waktu. Jangan sampai kita berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita dibuat maksiat, dibuat pergi ke bantengan. Nah, jangan. Kalau kita pergi ke bantengan itu maksiat. Yang kita lihat orang-orang yang buka aurat, Allah akan cabut nikmat tersebut. Makanya kesehatan itu penting juga. Ya, kesehatan. Sehatnya kita ini dibuat apa? Dibuat ibadah atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalam as-sihhatu khairun minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kekayaan. Kekayaan badan kita, ya, itu sehat. Sehat itu lebih baik daripada kekayaan. Kaya belum tentu sehat, tapi sehat pasti kaya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikumpulkan bersama Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.